Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Karena Engkau telah berjanji di tempat 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir dengan berkat, termasuk dengan berkat firman. Kami bersyukur karena meskipun kami tidak berjumlah besar, tapi kami boleh dengan bebas mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami pencerahan. Roh Kudus membimbing kami ke dalam kebenaran, bekerja dalam hati kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, supaya kami semua masing-masing mengerti dan mentaati firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Lanjutkan dalam serial kita. Kita sedang menekuni kata-kata Tuhan Yesus. Hari ini kita sampai di ayat 13 sampai dengan 16 dari Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan bacakan buat kita sekalian Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian kata Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki lian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Berbahagialah kita yang masih boleh mendengar firman Tuhan, terlebih lagi tatkala kita mengerti dan mentaatinya. Amin. Saudara, pernahkah kita tanpa sadar merasa take it for granted untuk hal-hal yang sebetulnya itu sangat berarti dalam hidup kita? Seperti garam dan terang. Saya yakin setiap hari kita mempunyai jadwal kerja dan sasaran-sasaran dalam acara kita, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cari. Kemungkinan besar 99% kita tidak berpikir mengenai garam dan terang. Sebab itu kita anggap sudah biasa. Setiap hari di setiap rumah tangga rasanya tidak ada garam, ya. Ibu-ibu selalu aware kalau sudah mau habis garamnya disiapkan. Dan setiap hari kita ada terang matahari dan terang dari penerangan listrik dan sebagainya. Saudara-saudara, hal-hal seperti ini seringkali kita anggap biasa. Padahal coba bayangkan betapa susahnya kehidupan bila tidak ada garam dan terang. Jadi Tuhan Yesus dengan sangat piawai sekali, kata bahasa Indonesia itu artinya dengan sangat lihai, dengan sangat ahli dan sangat cerdas mengangkat dua topik ini, yaitu garam dan terang, untuk membuat kita mengerti ada hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, hal-hal yang sangat bernilai tapi sering kita abaikan. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Mengapa Tuhan Yesus mengetengahkan topik ini? Saudara-saudara, secara implisit, secara tersirat, dengan menyebutkan garam dan terang, itu Tuhan Yesus secara tidak langsung hendak membuat kita mengerti mengenai kondisi dunia ini dan mengenai keadaan dunia. Dunia pada dasarnya itu adalah hambar, tanpa rasa
dan makna kalau tidak mendapatkan garam yang Tuhan Yesus maksudkan. Dia juga kan kondisi dunia itu dalam jurusan arah yang membusuk, seperti ikan atau daging membutuhkan garam, kalau tidak dia menuju pembusukan. Demikianlah keadaan dunia ini. Dan dunia membutuhkan terang, karena pada dasarnya dunia itu adalah gelap. Saudara-saudara, kita melihat keadaan dunia. Apakah firman Tuhan Yesus tentang garam dan terang ini pasti relevan untuk dunia yang modern sekarang ini? Banyak orang ada yang mengatakan, oh tidak, dunia mengalami evolusi. Mereka percaya pada evolusi. Dunia akan semakin baik dan semakin baik. Dan terbukti dari kemajuan-kemajuan yang kita lihat, makin hari penemuan-penemuan makin hebat, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, makin lama manusia itu semakin canggih. Tapi cobalah lihat, apakah kemajuan-kemajuan seperti itu membuat manusia pada dasarnya semakin baik? Saudara-saudara, manusia pada dasarnya itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Dia senantiasa menuju kepada kerusakan. Makin hari makin buruk dalam kemanusiaan dasar, di sifatnya, di hatinya, di kecenderungan dan minat-minatnya, terutama hal-hal yang bersifat rohani. Memang dunia mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa dalam sains dan teknologi, tetapi hakikat dasar pembusukan itu tetap, malah semakin dahsyat dengan ditunjang oleh kemajuan-kemajuan kemampuan itu. Coba saudara lihat bentuk-bentuk kejahatan sekarang, apakah berkurang dibandingkan dulu atau semakin hebat? Bentuk-bentuk kekejaman, kita ambil contoh misalnya perang. Dulu orang perang itu, kalau kita lihat zaman-zaman dulu di film-film, orang berperang itu manusia betul-betul diperlukan manpower, 1 lawan 1 berhadapan gitu. Ya, tinggal siapa yang lebih banyak. Tapi korban itu tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang karena kemajuan teknologi, kemajuan persenjataan, orang tidak perlu bertempur terlalu banyak, dikirim manusia berhadapan dengan pasukan lain, tapi main pencet tombol sekaligus yang mati jauh lebih banyak. Kekejaman manusia hari ini semakin lebih hebat daripada zaman-zaman yang lampau. Bentuk-bentuk kriminalitas, dulu orang merampok harus datang ke rumah, nodong. Sekarang bisa ada kejahatan cyber, oke? Bank Anda bisa, tabungan Anda bisa dikuras habis karena kejahatan cyber seperti itu. Karena kemajuan teknologi, tetapi hati manusia sama. Tamak, jiwa rampok itu milikmu, itu milikku. Milikku adalah milikku sendiri. Sifat selfish, menginginkan milik orang lain, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Malah ditunjang oleh kemajuan-kemajuan yang hebat itu. Bentuk-bentuk kejahatannya semakin luar biasa. Demikian juga hawa nafsu manusia tidak berubah. Bentuk-bentuk dosa sekarang, jangan dulu sudah ada, tapi sekarang semakin hebat, semakin makro bentuknya, bahkan didukung oleh peraturan-peraturan, oleh undang-undang disahkan. Manusia boleh melampiaskan hawa nafsunya tanpa lagi harus perlu sembunyi-sembunyi, tanpa perlu lagi merasa malu. Kalau dulu semua harus sembunyi-sembunyi, sekarang malah itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Tapi pada dasarnya kerusakan itu tetap ada. Maka diperlukan garam dalam tanda petik untuk mencegah kebusukan tersebut. Kondisi dunia yang hambar tanpa rasa dan makna
itu tetap manusia yang tidak memiliki damai dari Tuhan selalu membutuhkan acara untuk mengisi kekosongan jiwanya. Dari satu acara meriah ke acara meriah yang lain, selalu butuh kegembiraan, mencari fun. Lalu di antara kekosongan tersebut, mereka bingung, mereka frustrasi, sering harus menggunakan obat, drugs atau minuman keras dan sebagainya karena jiwa yang kosong. Karena itu tetap, maka Tuhan Yesus mengangkat topik ini tentang garam dan terang karena kondisi dunia yang sama dulu dan sekarang tidak berubah. Statement Tuhan Yesus tentang kamu adalah garam dunia dan terang dunia itu Tuhan Yesus ucapkan segera setelah mengakhiri rangkaian ucapan bahagia. Kita sudah mengikuti rangkaian tersebut mulai dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang merasa dirinya sadar dirinya kosong, seperti orang yang miskin tidak punya apa-apa, semata-mata membutuhkan belas kasihan dari Allah. Dan kemudian orang-orang seperti itu juga memiliki duka cita rohani. Mereka berduka cita karena keadaan yang rusak dan keadaan yang berdosa di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang lemah lembut, hatinya rendah, semua bergantung kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Orang-orang seperti ini sekarang sadarkan dirinya memiliki kelaparan dan kehausan rohani akan kebenaran. Mereka juga menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang penuh belas kasihan kepada orang lain, sama seperti mereka telah dibelas kasihani. Mereka menjadi orang yang suka mengampuni, seperti mereka sudah diampuni. Mereka mencintai kesucian, sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Allah. Lalu orang-orang ini adalah orang-orang yang suka membawa damai. Dan manusia seperti ini, karena karakternya berbeda dengan karakter orang dunia pada umumnya. Mereka bukan berasal dari dunia, maka mereka dibenci oleh dunia. Dan orang-orang seperti ini dianiaya oleh orang-orang dunia. Seperti Kristus pun dianiaya oleh dunia. Dunia membenci orang-orang seperti ini. Itulah sikap dunia kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus langsung mengingatkan bahwa warga kerajaan sorga mempunyai sikap yang lain kepada dunia. Mereka bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau juga Tuhan tidak menganjurkan kita kemudian karena dibenci oleh dunia, ditolak oleh dunia, lalu menjadi eksklusif, menyendiri, memisahkan diri dari dunia, masuk ke dalam biara, atau naik ke gunung untuk bertapa, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Tidak. Tuhan berkata, kamu memang bukan berasal dari dunia, tetapi aku mengutus kamu ke dalam dunia untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhan memberikan berkat kebahagiaan kepada warga kerajaan sorga. Tapi Tuhan mau mengingatkan bahwa kebahagiaan yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita bagikan kepada dunia ini. Bahkan meskipun kita dianiaya, kita tidak menyingkir, lari atau sembunyi, namun kita tetap berupaya untuk memberikan yang baik, yaitu memberikan rasa dan memberikan pengaruh seperti garam dan memberikan terang kepada dunia yang gelap. Apakah makna garam dan terang? Saudara, kita mengambil yang inti bahwa garam itu adalah artinya fungsi garam itu mempunyai suatu pengaruh yang senyap. Garam itu tidak berbunyi ketika dia memberikan pengaruhnya. Dia larut, tapi dia tidak hanyut. Dia bergabung, dia menyatu dengan yang dia garami, tapi dia tidak kehilangan identitas dirinya. Dia tetap memelihara dan memiliki rasa asin tersebut. Dia mempengaruhi, tapi tidak dipengaruhi. Sedangkan terang
Dia memberikan pengaruh, tetapi memberikan pengaruh yang terus terang, yang terbuka, yang kelihatan. Kalau garam itu tidak kelihatan, waktu kita masukkan ke dalam masakan atau kita campur, kita laburi daging dan makanan supaya tidak membusuk, dia tidak nampak apa-apa pekerjaannya, tapi dia berfungsi. Sedangkan terang, pada waktu ruangan ini gelap misalnya, kita nyalakan tombol, maka kelihatan sekali terang itu berfungsi. Dia mengusir kegelapan, dia menyatakan yang kotor, dia memperlihatkan keadaan yang berantakan, sehingga semuanya menjadi nyata, kelihatan dengan jelas. Tuhan Yesus mau supaya kita orang-orang Kristen memiliki fungsi yang seimbang itu. Kita bersaksi dengan senyap, tapi kita juga ada waktunya bersaksi dengan terbuka dan terus terang. Kamu adalah garam dan terang dunia. Di dalam bahasa asli, kamu ini adalah bentuk jamak. Jadi bukan satu pribadi demi pribadi, tapi himpunan warga kerajaan sorga adalah garam dan terang dunia. Ilustrasi ini sangat logis sekali. Sebutir kecil garam, cuma satu molekul atau satu partikel garam kecil itu, dia tidak berguna apa-apa. Tetapi dibutuhkan satu himpunan kebersamaan, baru dia berfungsi. Demikian juga terang. Terang adalah satu berkas cahaya-cahaya, sehingga dia menjadi berguna. Saudara-saudara, yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kita warga kerajaan sorga perlu menyatu. Bukan cuma bukan cuma pribadi-pribadi Kristen, tapi satu himpunan gereja lokal. Tapi bukan cuma satu gereja lokal, tapi seluruh gereja-gereja, himpunan orang percaya dari berbagai denominasi. Bukan kita jor-joran menegakkan atau mengangkat bendera kita, merek kita, tetapi kita ingat kita adalah garam dan terang dunia. Dibutuhkan suatu kebersamaan sehingga memberikan dampak yang ada artinya, yang signifikan kepada dunia ini. Saudara, saya teringat kepada suatu kesaksian yang sederhana tetapi sangat berarti sekali, dan bayangkan kalau itu kemudian dilaksanakan oleh kesatuan kekristenan. Yang saya maksudkan begini, ketika saya melayani di Solo, di gereja itu, saya juga ikut terjun mengajar KBA. KBA itu semacam sekolah minggu, cuma kita selenggarakan bukan pada hari Minggu, melainkan pada hari Sabtu. KBA itu artinya kelas bina anak. Jadi kita nggak pakai nama sekolah minggu karena kelasnya bukan hari Minggu. Kalau kita bikin hari Sabtu bilang sekolah minggu, itu nggak nyambung, ya kan? Jadi kita bikin acara kelas bina anak. Betulnya intinya sama dengan Sunday School. Kita tidak bikin pada hari Minggu, sebab pada hari Minggu anak-anak itu diajak oleh orang tuanya untuk berbakti dalam kebaktian umum. Dari kecil mereka diajar berbakti dalam kebaktian umum. Mereka ikut menyanyi dalam kebaktian, mereka ikut mengikrarkan pengakuan yang merasuli bersama-sama. Mereka belajar dulu tenang dalam sepanjang kebaktian. Jadi dari kecil mereka diajar berbakti dan berbakti sebagai satu keluarga. Nah, hari Sabtu adalah hari mereka. Yang saya mau ceritakan adalah ini. Kita mengajar mereka bagaimana menjadi anak yang Tuhan suka. Itu istilah yang mereka bisa mengerti dengan bahasa mereka. Kita nggak berbicara bagaimana menjadi seorang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak nggak ngerti apa itu berkenan kepada Tuhan, tapi disuka, tapi jadi diterima dan orang senang kepada mereka. Mereka harus mengerti itu. Bagaimana menjadi anak yang Tuhan suka, Tuhan senang kepada kamu. Kita ajar beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, anak yang Tuhan suka itu menurut, obedience. Tapi kita nggak bicara dengan istilah taat atau patuh, karena taat dan patuh mereka nggak ngerti. Tapi menurut, bagaimana? Itu kalau kamu disuruh yang baik-baik, nurut. Kalau mama bilang, ini sudah jam 9, tidur.
Meskipun kamu masih mau nonton TV, kamu tidur, itu artinya kamu nurut. Kalau sebelum tidur disuruh sikat gigi, nurut, itu baik untuk merawat gigimu. Belajar hal seperti itu. Sebab seorang dididik kalau dia tidak menurut, tidak mungkin berhasil pendidikan tersebut. Jadi prinsip pertama untuk anak-anak maupun orang dewasa adalah ketaatan. Itu dasar yang kita bina di anak-anak. Yang kedua, seorang anak yang Tuhan suka itu, nah ini hal yang kedua yang saya mau saksikan secara khusus. Sopan. Sopan itu artinya tahu aturan. Tahu aturan termasuk dengan menghargai kebaikan. Kalau kamu diberikan sesuatu, bilang terima kasih. Kalau kamu minta sesuatu, jangan perintah, tapi harus minta tolong. Please, kalau dari sini bilang pakai please, mereka bilang bahasa bisa pakai tolong. Tolong minta minum, tolong ambilkan sepatu, itu anak yang sopan. Nah, lalu kita mengajar. Kalau kamu diberikan apa-apa, kamu bilang terima kasih. Oke, mereka sudah pandai itu. Lalu kita tanya, kamu sudah sekolah? Iya, sudah sekolah. Kamu di sekolah diberikan sesuatu enggak? Wah, mereka bingung. Mereka bilang enggak dikasih sesuatu karena mereka enggak ada mainan di sekolah apa. Saya bilang, kita mengajar. Kamu diajar gurumu, kamu berarti mendapat pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Apakah kamu pernah bilang terima kasih kepada gurumu? Saudara-saudara, jarang sekali murid yang bilang terima kasih kepada gurunya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dengan setia mengajar, tetapi jarang diterima kasih. Jadi kita mendidik anak-anak itu. Inilah kesaksian yang saya mau garis bawahi. Nanti mulai besok kalau kamu di sekolah, di jam terakhir ketika bel pulang itu bunyi, kamu jangan langsung lari keluar dari kelas. Biasanya kan begitu bel bunyi, anak-anak keluar seperti kuda lepas dari kandang, lari semua pulang. Tapi anak-anak KBA diajar, besok mulai kamu di sekolah, dengar bel tanda usai sekolah kamu boleh pulang. Anak-anak lain boleh lari keluar, tapi anak yang Tuhan suka, kamu ke depan temui gurumu dan bilang, Bu Guru atau Pak Guru, terima kasih ya, hari ini saya sudah mengajar saya. Setelah beberapa anak kelas bina anak kami itu melakukan hal ini di kelas yang berbeda-beda. Ketika pertemuan orang tua murid, ada guru-guru yang tersentuh, lalu mereka bertanya kepada para orang tua murid itu, mengapa anak itu bisa jadi seperti itu? Saudara lihat, jikalau seorang Kristen melakukan tindakan menggarami seperti ini, memberikan pengaruh yang senyap, kita menerima suatu kebaikan dari Tuhan, kita mengerti bagaimana kita harus berfungsi, termasuk menjadi orang yang tahu menghargai budi orang lain. Katakan ambil contoh yang konkret. Kalau setiap anak dari keluarga Kristen di dalam gereja dididik, bukan cuma di Grace School Community, tapi di gereja-gereja lain, setiap anak dari keluarga Kristen diajar sopan santun seperti ini. Lalu setiap anak itu kembali ke sekolah, dan di sekolah mereka bersikap seperti itu. Apakah tidak menimbulkan pengaruh, saudara-saudara? Jelas, Tuhan mau kita berfungsi seperti itu. Tentu bukan cuma dalam hal mengucapkan terima kasih, tetapi dalam banyak hal-hal lain yang merupakan pribadi kekristenan, pribadi orang-orang yang sudah dibaharui, pribadi warga kerajaan sorga, terjun ke dalam dunia, di sekolah, di kantor, di pergaulan, di perkumpulan, kita menjadi orang-orang yang berbeda, pasti akan memberikan dampak. Di sekolah, murid-murid Kristen, dia tidak ikut-ikutan omong yang kasar atau omong kotor seperti murid-murid yang lain. Mereka tidak sumpah serapah, mereka sopan di kelas, mereka tahu menghargai guru, mereka berpakaian berbeda dengan anak-anak yang lain, tidak ikut-ikutan ala dunia. Tentulah kita akan memberikan pengaruh di dalam dunia ini. Pada gilirannya orang akan bertanya, mengapa kamu seperti itu? Karena kita tampil beda. Lalu kesempatan itulah kita menjadi terang. Kita bersaksi dengan vokal, dengan terbuka dan jelas. Tuhan mau kita
berfungsi seperti itu di dalam dunia ini. Di dalam struktur bahasa asli, kamu adalah garam dan terang dunia. Itu mempunyai konotasi bahwa hanya kamu sajalah. Jadi hanya kalian sajalah. You are only. Hanya kamu yang merupakan garam dan terang dunia. Tidak ada yang lain. Jadi Tuhan mau menekankan bahwa harapan dunia yang menuju kerusakan dan dunia yang gelap hanya pada kalian, hanya pada warga kerajaan surga. Oleh sebab itu selanjutnya Tuhan berkata dan menjelaskan untuk masing-masing komponen ini, baik untuk garam maupun terang. Tuhan menekankan bahwa kalau kalian tidak berfungsi, maka eksistensi kamu itu, keberadaan kamu tidak ada arti apa-apa, tidak ada guna sama sekali, dan bahkan akan dihina dan diinjak-injak orang. Jikalau garam menjadi tawar, artinya garam tidak berfungsi, kita tidak perlu mengambil waktu untuk menguraikan garam apa itu yang kehilangan rasa asinnya. Memang itu ada penjelasannya, tapi saya tidak mau menguraikan di sini sebab saya pikir itu bukan hal tersebut yang penting. Tapi yang penting kita mengerti bahwa jikalau garam kehilangan fungsinya untuk menggarami dan terang dinyalakan, tapi tidak ditaruh di tempat yang semestinya, melainkan ditutupi dengan sesuatu sehingga pancaran cahayanya itu terhalangi, buat apa dia dinyalakan? Jikalau garam tidak berfungsi dan jikalau terang tidak dibiarkan memancar cahayanya, maka kita kehilangan makna eksistensi kita sebagai seorang Kristen. Dan dunia akan malah kemudian menghina dan menginjak-injak kita. Saudara-saudara, hari-hari ini gereja dan kekristenan banyak dicela, dihina, dicaci maki, dan diabaikan. Karena apa? Sebetulnya kalau kita jujur mengkaji diri, itu adalah karena kita sendiri tidak sungguh-sungguh berfungsi. Kita tidak dengan benar sebagaimana mestinya bersaksi dan hidup, lalu kemudian kita dihina. Kita bukan mempengaruhi, tapi kita dipengaruhi oleh dunia. Kita bukan tampil beda dengan dunia, tapi kita menjadi sama dengan dunia, kehilangan asin kita, sehingga kita tidak bisa berfungsi. Kalau kita biasa omong kotor, kita tidak bisa berkata kepada orang yang juga bergurau dengan dirty joke. Kita tidak bisa berkata, oh jangan bergurau seperti itu. Lah kamu sendiri seperti itu. Kita harus tampil berbeda. Garam dan terang adalah partikel-partikel yang totally berbeda dengan yang dia garami dan apa yang dia sorot. Garam berbeda dengan yang digarami, dan terang itu sama sekali berbeda dengan kegelapan. Seperti Allah berkata, firman Tuhan mengatakan Allah itu terang adanya, sama sekali tidak ada kegelapan di dalamnya. Terang sama sekali berbeda dengan kegelapan. Tuhan mau kita selalu ingat, bukan untuk menjadi garam dan terang, tapi kita adalah garam dan kita adalah terang. Tuhan mau kita memberikan pengaruh, dan juga pada waktunya kita terus terang menyatakan diri kita ini siapa. Kita bukan kumpulan eksklusif, bukan semacam aliran-aliran yang penuh dengan rahasia, hanya anggota-anggota tertentu yang punya kode-kodenya mereka. Tidak, kita adalah begitu terbuka dan terus terang kepada dunia ini. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Firman ini juga memberitakan satu kebenaran untuk kita mawas diri. Jikalau kita melihat hari-hari ini dunia semakin rusak, membusuk, dan seperti orang buta meraba-raba dalam gelap, tanggung jawab siapakah itu? Saudara, kalau tidak ada terang, kita sebetulnya semua sama seperti orang buta. Coba bayangkan kalau matahari tidak bersinar pada siang hari, atau dalam ruangan ini
ketika menjelang malam seperti ini, semua lampu dipadamkan sehingga gelap gulita. Kita bisa lihat apa? Kita sama seperti orang buta. Dunia hari ini seperti orang buta. Mereka tidak bisa tahu yang mana benar, yang mana salah. Semua terbolak-balik. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah, yang jahat dibilang baik, yang baik dibilang jahat. Itu adalah keadaan dunia sekarang ini. Itu merupakan hutang dan tanggung jawab siapa? Di kitab Tawarikh yang kedua pasal 7 ayat 14. Ayat ini seringkali diambil sebagai ayat dasar untuk doa kebangunan rohani. Firman Tuhan berkata, jika umatku yang atasnya namaku disebut, jikalau umat seperti itu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Lalu orang ramai-ramai mengadakan doa untuk kebangunan rohani, berdoa untuk pertobatan dunia. Tetapi sebetulnya firman ini memberitahukan, jikalau dunia membutuhkan pertobatan, jikalau dunia rusak, jikalau dunia perlu dipulihkan, sebetulnya yang perlu bertobat pertama itu adalah umat Tuhan, yang nama Tuhan disebut di atasnya. Siapakah umat Tuhan yang namanya disebut, nama Tuhan disebut atasnya, saudara-saudara? Umat Kristen. Sebab waktu nama Kristen disebut, itu ada nama Kristus yang kita sandang. Kita adalah pengikut Kristus. Jikalau negara mengalami kemerosotan moral, jikalau dunia semakin rusak, yang perlu bertobat pertama adalah orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan. Karena kita di dalam sejarah, kita harus melihat dan mengkaji diri kita serta dengan jujur mengaku bahwa seringkali kita tidak berfungsi. Gereja tidak menggarami dunia. Gereja tidak cukup menjadi terang dan menerangi dunia. Banyak gereja seringkali hanya berbentuk seperti klub atau perkumpulan yang eksklusif. Kita enjoy dengan diri kita. Kita menikmati program-program kita, tapi kita tidak berfungsi apa-apa untuk dunia. Kita memang terpisah dari dunia, tapi kita tidak memberikan pengaruh apa-apa pada dunia. Kita tidak berfungsi sebagai garam dan terang. Malah seringkali bukannya gereja merasuk ke dalam dunia, mempengaruhi dunia, meresap ke dalam dunia seperti garam, malah dunia meresap masuk ke dalam gereja. Kalau kita jujur mengaku, banyak gereja itu yang malu-maluin, saudara-saudara. Gereja yang bertengkar, gereja yang jor-joran berebut kedudukan. Ada gereja yang berkelahi di dalam diri mereka sendiri. Tahukah saudara, ada gereja yang memborgol pintu gerejanya supaya anggota lain tidak bisa masuk? Di LA ada gereja yang bertikai. Ada dua grup di dalam gereja. Lalu yang satu merasa diri lebih berhak dengan gereja tersebut. Habis mereka kebaktian, di jam kebaktian mereka, pintu gereja mereka gembok. Gerbang gereja mereka rantai, sehingga anggota dari kelompok yang lain yang mau berbakti di gereja itu tidak bisa masuk. Saya harus panggil polisi. Apakah ini tidak malu-maluin, saudara-saudara? Kita berbicara mengenai damai, sejahtera dan kasih. Bagaimana kalau di dalam gereja sendiri terjadi hal seperti itu? Ada gereja yang berkelahi, anggotanya bawa-bawa golok terhadap anggota gereja yang sama. Kita kehilangan kesaksian. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Kecurangan dalam keuangan. Dosa-dosa amoral sama seperti di dalam dunia juga terjadi di dalam gereja. Kita kehilangan kesaksian. Bagaimana kita mau mengatakan mempengaruhi dunia kalau kita sendiri menjadi sama seperti mereka? Kita punya hutang kepada mereka. Marilah berdoa supaya lebih banyak orang-orang Kristen yang menyadari keadaan dirinya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Dan kemudian kita baru bisa berfungsi pada dunia. Doakanlah supaya ada kebangunan rohani di dalam gereja-gereja Tuhan, dalam gereja kita, dan di dalam gereja-gereja yang lain.
Berdoalah supaya gereja-gereja bukan saling bertanding menegakkan nama dan bendera mereka, tapi bergabung, menipiskan dinding gereja, dan mencari kesamaan bagaimana kita bisa bergandengan tangan bekerja bersama-sama untuk dunia ini. Di Kansas pernah ada suatu peristiwa yang menyedihkan. Konon Kansas itu banyak ladang-ladang yang luas sekali. Lalu ada satu ladang yang luas, ladang gandum. Semuanya ada gandum yang melambai-lambai siap dituai. Ada satu keluarga yang kehilangan anak mereka. Main-main di ladang yang luas tersebut, lalu dipanggil-panggil namanya, tidak tahu ada di mana. Karena anak masih kecil, sama seperti kalau kita ke supermarket, ke shopping center, ke department store, anak-anak kita main masih pendek, lalu mereka main masuk di antara pakaian-pakaian yang digantung, kita bisa hilang anak kita. Betul, karena kita tidak tahu mereka di mana. Dan ini terjadi di ladang gandum yang luas itu. Anak itu main, lalu tidak tahu di mana. Ibunya panggil-panggil, tidak dengar. Lalu ibunya ini, kalau ayahnya juga mereka berdua cari, tidak ketemu. Akhirnya seluruh kota itu, kota-kota kecil itu seperti desa, mereka penduduknya yang tidak banyak itu keluar bersama-sama, bergandengan tangan. Semua dengan menjadi satu rantai manusia menyisir ladang yang luas itu. Setelah selewat satu malam, akhirnya ditemukan anak itu sudah tergeletak, sudah kaku terkujur, meninggal dunia di sana karena melewati malam yang dingin. Anak itu sesat dengan ladang yang luas tersebut karena dinginnya malam. Anak itu meninggal dunia di sana. Lalu di gambar-gambar di dalam surat kabar tersebut disebutkan satu kalimat, kalau saja penduduk semuanya lebih cepat bergandengan tangan, tentu bisa menemukan anak itu tidak perlu mengalami nasib yang begitu tragis sekali. Itu adalah sebuah ilustrasi untuk kita orang-orang Kristen. Kalau kita lebih cepat bergandengan tangan bersama anggota bergandengan tangan, dan anggota gereja A bergandengan dengan anggota gereja lain, kita berfungsi di tengah dunia ini, membuat program yang bersama-sama, kita menjadi solid, menjadi sesuatu kekuatan yang kompak dan signifikan, pastilah kita akan memberikan manfaat kepada dunia ini. Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 14-16 berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Jadi Paulus, mengapa dia bisa begitu hebat, punya semangat mengabarkan Injil di mana-mana, saudara-saudara? Sebab dia mempunyai rasa berhutang. Dia sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dia mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Dia mendapatkan mercy dari Tuhan. Lalu dia sekarang mempunyai rasa berhutang bahwa dia perlu membagikan belas kasihan dan anugerah itu juga kepada orang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, umat pilihan Allah, tetapi juga orang-orang Yunani dan orang-orang lain, orang-orang yang di luar umat perjanjian Allah. Tuhan mengingatkan kita, Anda dan saya, kita sekalian adalah garam dan terang dunia. Marilah firman Tuhan ini kiranya membangkitkan rasa berhutang di dalam diri kita, hutang untuk memberikan pengaruh yang positif, baik senyap maupun terus terang kepada dunia ini. Dunia membutuhkan dengan hanya satu tujuan, bukan kemegahan diri kita, bukan wah menjadi pendeta yang hebat, wah gereja yang luar biasa, tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini satu tujuan kita. Kita berfungsi sebagai murid Kristus, menggarami dan menerangi dunia. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mengenal dan mengakui status Allah serta kembali kepadanya.
Tadi di ayat pendahuluan ibadah kita membacakan Mazmur yang mengatakan Tuhan adalah Raja. Marilah kita menjadi saksi-saksinya, supaya makin banyak orang satu persatu mengenal, mengakui status Allah, dan memuliakan Allah sebagai Raja, dan kembali kepada Allah. Tuhan berkati firman-Nya mulai dari dalam diri kita sendiri. Amin.